Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas besar manajemen proyek perangkat lunak aplikasi Enjoy Jakarta. Kami beranggotakan Okta Aditya Fauzi, Bayu Suryaatmoko, Metriana, Theophilus, Desius Ziraludo. Aplikasi Enjoy Jakarta dapat memberikan informasi secara real-time tentang event restoran, tempat wisata, transportasi, serta berbagai informasi layanan yang tersedia di Jakarta, dilengkapi dengan peta interaktif, panduan, dan fitur lainnya. ARK Software Solution adalah perusahaan software house yang berbasis di Tangerang Selatan sejak tahun 2020. Tim yang terdiri dari insinyur perangkat lunak, desainer, pengembang web, dan ahli IT yang berpengalaman. Berikutnya adalah Project Scope Management, terdiri dari fase perencanaan, termasuk pembentukan tim, penentuan teknologi yang akan digunakan, dan pendefinisian ruang lingkup proyek. Berikutnya fase analisis kebutuhan, mencakup analisis kebutuhan, analisis sistem yang berjalan, pembuatan alur aplikasi, dan penyiapan kebutuhan spesifikasi. Berikutnya fase desain atau desain, seperti pembuatan desain prototipe, desain arsitektur perangkat lunak, dan pembuatan dokumen perancangan sistem. Berikutnya adalah fase development atau pengembangan, dilakukan seperti pengkodean antarmuka, pembuatan konten yang dapat digunakan sebagai data pada aplikasi, pengkodean pada area backend, implementasi database, serta konfigurasi jaringan. Berikutnya adalah fase testing atau pengujian, seperti uji coba atau testing, review desain aplikasi, dan debugging. Berikutnya adalah fase produksi, termasuk application release, pembuatan dokumentasi user manual, pelatihan, pemeliharaan, dan pertemuan penutupan. Selanjutnya adalah project time atau schedule management akan disampaikan oleh Okta Aditya. Terima kasih, Teh Metriana. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang project timeline atau time schedule-nya. Di sini adalah penjadwalan dari development aplikasi Enjoy Jakarta yang terbagi dalam beberapa fase, mulai dari fase perencanaan, analisis kebutuhan, fase desain, fase development, fase testing, juga fase produksi. Pada keseluruhan totalnya, kami membutuhkan waktu sekitar 131-132 main days atau hari kerja. Durasi itu dimulai dari fase perencanaan. Fase perencanaan kami membutuhkan waktu sekitar 12-13 hari kerja. Di situ terdapat pengumpulan data informasi, pembentukan tim pengembang, pendefinisian tujuan dan ruang lingkup, kemudian penentuan teknologi yang digunakan. Selanjutnya mengenai analisis kebutuhan, membutuhkan waktu sekitar 18 hari kerja. Lanjut ke fase desain, membutuhkan waktu sekitar 10 hari kerja. Di sini kami akan membuat desain prototipe, pembuatan desain arsitektur, kemudian pembuatan dokumen perencanaan sistem. Lanjut ke fase development. Di fase development terdapat 55 hari kerja yang terbagi atas development grafis dan antarmuka, pembuatan konten, pengkodean aplikasi, implementasi database, serta konfigurasi jaringan. Lanjutkan ke fase selanjutnya, yaitu fase testing sekitar 10 hari. Di sini kami akan melakukan uji coba sistem selama 10 hari kerja, digabung dengan review desain dan debugging apabila terdapat suatu bug yang perlu kami perbaiki. Setelah itu, kami akan masuk ke fase produksi atau deployment. Di sini kami akan melakukan application release atau deployment selama 3 hari kerja. Kemudian kami akan memberikan dokumentasi user manual kepada user atau pengguna yang membutuhkan waktu sekitar 3 hari kerja. Kemudian kami akan melakukan juga fase training kepada user selama 2 hari. Setelah fase training selesai, kami akan melakukan fase babysitting atau maintenance selama 20 hari. Nah, setelah 20 hari selesai, kami akan melakukan close out meeting. Di sini setelah ini kami juga akan memberikan warranty sekitar 3 bulan dari fase close out meeting. Lanjut kepada project cost management. Jadi pada era bisnis ini kami mengetahui bahwa semuanya semakin kompetitif dan perubahan pasar itu cukup cepat. Manajemen biaya merupakan salah satu kunci dalam menjaga daya saing perusahaan. Kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan biaya adalah elemen utama dalam mencapai tujuan keuangan dan operasional. Oleh karena itu, kami mengajukan proposal untuk membahas strategi cost management yang efektif dan solusi yang efektif membantu perusahaan dalam mencapai efisiensi dan profitabilitas yang lebih tinggi. Cost untuk investment dalam proyek ini adalah
Rp695.049.230. Di sini kami akan melakukan breakdown cost seperti berikut. Di sini kami akan menggunakan satu orang project manager dengan durasi kerja 6 bulan, sistem analis yang bekerja selama 2 bulan, satu orang tim leader senior atau tim leader programmer itu selama 6 bulan. Selanjutnya adalah programmer yang akan mengerjakan project selama 5 bulan, sebanyak 3 orang. Lanjut kepada UI dan UX designer, di sini mereka akan bekerja 5 bulan. Masuk ke software tester satu orang yang akan bekerja 1,5 bulan. Lanjut ke quality assurance untuk 6 bulan. Untuk total keseluruhan manpower, kami membutuhkan Rp564.245.889. Sementara itu, untuk peralatan kerja, kami akan melakukan sewa laptop untuk MacBook Pro M1 untuk developer, yaitu sebanyak 5 unit, sewa laptop ThinkPad untuk non-developer sebanyak 2 unit, kemudian biaya ATK sebanyak 5 juta. Dengan total cost sebelum pajak adalah Rp569.245.889 dan termasuk PPN 11% menjadi Rp695.049 dan Rp230. Mungkin seperti itu yang bisa kami bagikan mengenai Project Cost Management. Selanjutnya akan diteruskan atau dijelaskan oleh Mas Bayu. Silakan Mas Bayu. Oke, untuk tahap selanjutnya kami juga mengerjakan project quality management untuk memastikan aplikasi ini memenuhi kebutuhan yang telah disepakati dan memberikan hasil yang handal serta sesuai ekspektasi dari pengguna. Yang pertama, kami melakukan quality management object, kemudian quality policy. Setelah itu, kami juga membagi setiap orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing, agar setiap orang memberikan kinerjanya yang terbaik ketika mengerjakan proyek ini. Setelah itu, ada juga quality management process. Pada saat development, kami menggunakan alat otomatis untuk pengujian unit dan integrasi. Kemudian testing, kami juga menjalankan pengujian regresi setelah setiap perubahan untuk memastikan kualitas dari aplikasi selalu baik. Kemudian untuk quality standar, kami menggunakan high quality code untuk mematuhi standar pengujian yang tetap, menggunakan dokumentasi yang jelas dan lengkap. Setelah itu untuk quality planning, kami juga membuat rencana-rencana apa yang kami harus lakukan untuk menjaga kualitas dari produk ini. Kami juga melakukan quality assurance dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek untuk pengujian dari aplikasi ini. Kami membuat checklist dari setiap hal yang kami uji untuk memastikan semua pengujian kami lakukan dan semuanya juga memiliki hasil yang baik. Dan untuk produk yang kami tawarkan, kami memberikan kualitas seperti user experience, UI yang mudah digunakan dan UX yang konsisten, kemudian ketersediaan dan kinerja seperti aplikasi tersedia 24 jam tanpa downtime yang signifikan, kemudian keamanan dari informasi, proteksi data pengguna, transmisi data yang dienkripsi, yang keempat akurasi dan keterandalan informasi, ketersediaan data yang handal dan real time, integrasi dengan peta interaktif untuk membantu pengguna dengan mudah. Yang keenam, kemampuan pencarian dan filter, kategorisasi yang jelas dan mudah dimengerti. Untuk Project Communication Management, kami memberikan beberapa dokumen seperti user guide untuk panduan bagi pengguna, tes skenario untuk proses skenario pengujian yang akan dijalankan untuk memastikan aplikasi berjalan optimal, source code dari aplikasi, dan technical documentation yang memberikan wawasan mendalam tentang infrastruktur dari aplikasi. Untuk komunikasinya sendiri, kami menggunakan Slack sebagai tool communication, kemudian Taiga untuk collaboration dan pencatatan feedback, GitLab untuk repository dari source code, dan email untuk perubahan-perubahan informasi yang ada di project ini yang dikirimkan secara resmi, seperti perubahan jadwal, detail requirement, prosedur desain, dan lainnya. Ada juga beberapa informasi tambahan yang
terkait dengan proyek ini seperti development, staging, production server disediakan oleh Pemprov DKI. Desain scope dari proyek tidak bisa berubah ketika development sprint berjalan. Tim pengembang harus menerima desain final sebelum proses pengembangan dari aplikasi. Kami juga mencatat beberapa risks yang kemungkinan akan terjadi. Hal ini untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, memantau resiko-resiko yang kemungkinan muncul saat proses pengembangan aplikasi. Seperti pertama, keterlambatan pengembangan. Potensi ini akibat perubahan persyaratan ataupun kendala teknis dengan probabilitas sedang, dampak tinggi, tingkat risiko sedang, dan strategi untuk mencegah risiko ini yaitu menerapkan metodologi responsif, rencana yang kontingensi, dan semua kebutuhan sudah disetujui di awal pengembangan. Kemudian contoh yang kedua ada kesalahan data real time, kemungkinan kesalahan atau keterlambatan dalam penyampaian informasi secara real time dari server, probabilitas rendah, dampak tinggi, tingkat risiko sedang, dan pengujian untuk data menyeluruh, monitoring sumber data secara aktif sebagai strategi yang kami lakukan untuk mencegah risiko ini. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya teknis dengan potensi kekurangan personel kunci atau kehilangan anggota tim karena mungkin cuti sakit atau berhalangan untuk pengembangan dengan probabilitas rendah, dampak tinggi, risiko sedang dengan strategi yaitu rencana suksesi pelatihan diverifikasi keterampilan tim agar setiap anggota tim memiliki knowledge terhadap proyek ini yang sama rata. Seperti itu untuk project risk management. Terima kasih akan dilanjutkan oleh Mas Theo. Baik, jadi saya akan melanjutkan bagian project human resource management, yaitu sebuah proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu proyek. Tujuannya untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tim yang kompeten, termotivasi, dan siap bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek. Di sebelah kanan ini merupakan pembagian atau pengelolaan sumber daya manusia dalam proyek ini, yaitu di mana ada pembagian tanggung jawab serta roles. Pertama ada Bayu yang berperan sebagai project manager, di mana tanggung jawabnya yaitu mengontrol kegiatan pengembangan, kemudian membuat tim agar tetap solid, mengontrol pekerjaan setiap tim, kemudian melaporkan status proyek ke stakeholder, dan memastikan sumber daya yang cukup untuk pengelolaan kualitas. Kemudian ada saya sendiri, Theo, Jason, Mike, dan Alex, yang dimana berperan sebagai programmer atau developernya yang memiliki tanggung jawab yaitu sebagai pengimplementasi dan berpartisipasi dalam proses peer review, kemudian melakukan pengujian unit dan integrasi secara menyeluruh, dan kemudian bertanggung jawab untuk menghasilkan code berkualitas tinggi. Kemudian ada Metriana dan Laila, yaitu berperan sebagai QA atau quality assurance, yaitu tanggung jawabnya merancang dan melaksanakan rencana pengujian menyeluruh, melaporkan dan melacak bug serta masalah kualitas, dan melakukan pengujian fungsional, keamanan, dan kinerja. Dan yang terakhir ada Okta dan Handoko, yaitu berperan sebagai sistem analis dan desainer, yang tanggung jawabnya yaitu menganalisa kebutuhan terhadap stakeholder dan mendesain sistem atau tampilan aplikasi. Kemudian selanjutnya masuk ke project stakeholder management, yaitu di mana merupakan daftar stakeholder yang terdaftar pada proyek ini, yaitu ada beberapa, dapat dilihat sendiri dalam tabel ini, yaitu contohnya ada Andika Permata, posisinya sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dia merupakan dari eksternal. Buat role-nya yaitu sebagai sponsor dan steering komite. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu bagian analisis stakeholder. Contohnya yang pertama ada Andika Permata, power interest-nya yaitu high, kemudian current engagement-nya leading, yang memiliki potensi manajemen strategis yaitu orang yang tegas dan memanajemen waktu dengan baik,
dan juga pembahasan proyek yang dikerjakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kemudian ada expectation management matrix, ada 4 di sini, yaitu ada scope, waktu, biaya, dan teknologi. Di mana dibagi dalam beberapa prioritas. Yang pertama ada scope. Prioritasinya adalah pernyataan ruang atau lingkup scope dengan jelas yang mendefinisikan requirement wajib dan requirement opsional. Dengan guidelines-nya yaitu fokus pada pemenuhan requirement wajib sebelum mempertimbangkan requirement yang opsionalnya. Kemudian ada waktu dengan prioritinya 1, expectation-nya jadwal yang realistis dan mempertimbangkan risiko yang kemungkinan muncul. Dengan guidelines-nya, sponsor proyek harus diberitahu jika ada masalah yang mungkin mempengaruhi jadwal proyek. Kemudian ada biaya yang prioritinya nomor 3. Expectation-nya proyek ini sangat penting bagi organisasi. Jika ada kebutuhan dana tambahan dengan alasan yang jelas, maka dana tersebut dapat disediakan dengan permintaan secara resmi. Kemudian guidelines-nya ada aturan ketat untuk pengeluaran proyek dan prosedur yang harus dipatuhi. Kemudian teknologi, priority-nya yaitu 2, dengan expectation-nya teknologi digunakan sesuai dengan kesepakatan di awal proyek. Dengan guidelines-nya, jika ada kebutuhan pengadaan teknologi atau servis, maka perlu diajukan tanpa mendadak. Contohnya dapat dilihat pada isi log di bawah ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Presentasi dari kami sudah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.